part 5 Ekonomi Syariah. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman, simak terus ya videonya. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. In this elastic flow, each second's precious true. Jadi teman-teman, pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa itu Bank Indonesia dan OJK. Jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertugas mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mengawasi sistem pembayaran. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi, yang pertama yaitu pembentukan OJK. Jadi sebelum adanya OJK, kondisi keuangan Indonesia sebelumnya dipegang oleh BI, dan BI mengembang dua fungsi besar sekaligus, kebijakan moneter dan pengawasan terhadap sektor keuangan, terutama perbankan dan lembaga non-akademik. Ini sering menimbulkan tantangan karena BI harus memisahkan fokus antara menjaga stabilitas moneter dengan memastikan sektor keuangan yang sehat. Selanjutnya yaitu pembentukan OJK. Jadi pada tahun 2008 terjadi krisis global yang mengungkapkan kelemahan pengawasan sektor keuangan Indonesia. BI memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi lembaga perbankan, namun lembaga keuangan non-bank atau seperti pasar modal dan asuransi kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Selanjutnya pembentukan OJK pada tahun 2011. Jadi pemerintah akhirnya memutuskan untuk membentuk OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memisahkan tugas antara pengawasan sektor jasa keuangan dengan kebijakan moneter. Ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan sektor keuangan Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan pembentukan OJK. Jadi tujuan pembentukan OJK yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen jasa keuangan, memastikan terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan transparan. Yang kedua yaitu peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah adanya OJK. Yang pertama ada peran BI sebelum adanya OJK, yaitu kebijakan moneter. BI bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Peran ini sangat vital untuk menjaga kestabilan dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada pengawasan sektor keuangan. Jadi BI juga mengawasi sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk asuransi dan pasar modal. BI memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha, mengatur kesehatan bank, dan menetapkan kebijakan operasional lembaga keuangan. Selanjutnya ada peran ganda. Jadi, sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan lembaga pengawas sektor keuangan, BI seringkali menghadapi dilema dalam fokus pengawasan. Ketika BI terlalu fokus pada stabilitas moneter, aspek pengawasan sektor keuangan sering terabaikan. Dan yang kedua yaitu peran BI atau Bank Indonesia setelah adanya OJK, berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Jadi setelah OJK dibentuk, BI lebih fokus pada kebijakan moneter untuk menjaga inflasi,
stabilitas nilai tukar dan pengelolaan suku bunga. BI juga bertanggung jawab atas stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan makroprudensial. Selanjutnya ada pengawasan sistem pembayaran. BI bertugas untuk mengatur sistem pembayaran di Indonesia, termasuk infrastruktur pembayaran transfer antar bank dan pengelolaan uang kartal. Peran dalam stabilitas makroprudensial. Jadi BI sekarang lebih berfokus pada aspek makroprudensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan, terutama mencegah risiko sistematik yang dapat mengancam ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi dan peran OJK. Yang pertama ada fungsi utama OJK, yaitu ada pengawasan sektor perbankan. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perbankan, mengeluarkan izin usaha bagi bank baru, dan memastikan bahwa bank-bank yang ada memenuhi standar kecukupan modal, likuiditas, dan kelayakan operasional. Selanjutnya ada pengawasan pasar modal. Jadi, OJK mengatur pasar modal dan transaksi yang terjadi di dalamnya, serta mengawasi perusahaan sekuritas, perusahaan publik, dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pasar modal. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun. Jadi OJK juga bertugas mengawasi sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk memastikan kelayakan dan transparansi operasional. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Jadi salah satu fokus utama OJK adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dari praktik tidak adil, misalnya penipuan, dan memastikan bahwa lembaga keuangan mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu koordinasi OJK dan BI atau Bank Indonesia. Jadi meskipun memiliki tugas yang berbeda, BI dan OJK harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Jadi BI lebih fokus pada pengawasan makroprudensial dan kebijakan moneter, sementara OJK mengawasi lembaga-lembaga keuangan secara mikroprudensial. Koordinasi ini dilakukan dalam berbagai forum seperti Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK yang melibatkan BI, OJK, dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan adanya komunikasi yang baik dalam menghadapi risiko sistematik. Yang keempat yaitu perubahan dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan. Yang pertama, sebelum adanya OJK, pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. BI bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan bank, mengatur kebijakan permodalan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan sektor keuangan. Selain itu, BI juga terlibat dalam penanganan krisis perbankan seperti yang terjadi pada krisis finansial pada tahun 1997 sampai 1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang kedua, setelah adanya OJK. Jadi, pengawasan lembaga perbankan kan selanjutnya dilakukan oleh OJK setelah OJK terbentuk. Pengawasan terhadap perbankan sepenuhnya menjadi kewenangan OJK. Jadi OJK bertugas untuk mengatur aspek permodalan, likuiditas, dan kesehatan bank. OJK juga melakukan pengawasan lembaga non-bank. Jadi OJK mengawasi lembaga non-bank seperti pasar modal, perusahaan asuransi dan pensiun, dan lembaga-lembaga pembiayaan
ini memastikan adanya regulasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dalam sektor keuangan Indonesia. Yang kelima, yaitu sinergi dan koordinasi BI dan OJK. Yang pertama ada kolaborasi untuk stabilitas ekonomi. Di poin pertama itu pentingnya koordinasi antara BI dan OJK. Jadi, sejak OJK didirikan pada tahun 2011, peran BI dan OJK menjadi lebih terdefinisi dan terpisah. Namun kerjasama di antara keduanya tetap menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Keberhasilan menjaga kestabilan makroekonomi Indonesia sangat tergantung pada sejauh mana BI dan OJK dapat saling berkoordinasi, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti ketidakpastian pasar, inflasi tinggi, dan ketegangan ekonomi global. Poin selanjutnya yaitu BI sebagai bank sentral berperan menjaga stabilitas moneter yang mencangkup pengaturan suku bunga, inflasi, serta nilai tukar rupiah. BI juga mengawasi sistem pembayaran dan memelihara likuiditas sektor keuangan. Namun, BI tidak lagi mengawasi langsung sektor perbankan dan lembaga non-bank. Sedangkan di sisi lain, OJK berfokus pada pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan memastikan sistem keuangan Indonesia berjalan dengan sehat. Kedua, yaitu fokus BI dan OJK yang terpisah tetapi komplementer. Jadi, BI mengatur kebijakan moneter makro dan sistem pembayaran, sementara OJK lebih fokus pada stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, meskipun masing-masing lembaga memiliki fokus yang berbeda, keberhasilan keduanya dalam menjaga keseimbangan adalah kunci bagi kestabilan ekonomi Indonesia. Misalnya, ketika BI mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sedangkan OJK memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mempengaruhi kesehatan bank atau mengarah pada risiko sistematik. Selanjutnya ada koordinasi melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK. Jadi, salah satu sarana untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara BI dan OJK adalah melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK. Jadi, FSSK bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko sistematik dalam sektor keuangan. Forum ini tidak hanya melibatkan BI dan OJK, tetapi juga LPS atau lembaga penjamin simpanan yang memberikan pandangan dari sisi perlindungan simpanan dan stabilitas sistem pembayaran. Contoh kolaborasinya itu pada krisis global 2008, Indonesia berhasil menghindari dampak yang lebih buruk berkat koordinasi yang efektif antara BI dan OJK. Misalnya, saat terjadi ketegangan global dalam pasar keuangan, BI menurunkan suku bunga untuk menjaga likuiditas domestik, sementara OJK mengawasi sektor perbankan dan mengeluarkan kebijakan untuk memastikan bahwa bank-bank Indonesia tidak terkena dampak langsung dari krisis global. Yang keenam, yaitu implikasi bagi ekonomi Indonesia. Poin pertama, ada dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Jadi, meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia
Setelah pembentukan OJK, sektor keuangan Indonesia menjadi lebih stabil karena adanya pemisahan kewenangan yang jelas antara BI dan OJK. Ini berujung pada ketahanan sistem keuangan yang lebih baik dalam situasi ketegangan ekonomi global atau krisis finansial domestik. Kolaborasi yang lebih fokus antara BI dan OJK memberi Indonesia fleksibilitas untuk merespon dengan cepat dan tepat. Keamanan ini tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya. OJK juga berperan dalam mengurangi risiko sistematis. Jadi, OJK dengan tugas pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dan menanggulangi risiko-risiko yang mungkin berkembang di dalam sistem. Sebagai contoh, sebelum adanya OJK, sektor pasar modal dan lembaga pembiayaan seringkali terabaikan dalam pengawasan. Sekarang, OJK dapat membantu secara lebih ketat dan memberikan peringatan dini sebelum suatu lembaga mengalami masalah besar yang berpotensi merusak seluruh sistem keuangan. Selanjutnya adalah adanya perlindungan konsumen yang lebih baik. Jadi salah satu dampak positif langsung dari pembentukan OJK adalah perlindungan konsumen yang semakin meningkat. Karena OJK mengawasi berbagai produk dan layanan keuangan untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi nasabah. Salah satu contoh nyatanya adalah pengawasan terhadap produk investasi dan asuransi. OJK memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan memenuhi standar informasi yang jelas dan tidak menyesatkan konsumen. Contoh kasusnya itu pada perlindungan investasi. Jadi dalam kasus produk investasi yang tidak transparan, OJK bertindak tegas dengan menindak lembaga keuangan yang tidak memenuhi regulasi yang ditetapkan. Hal ini memberi rasa aman bagi konsumen dan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, peran teknologi dan inovasi dalam memperkuat ekonomi. Jadi salah satu perubahan besar yang dihadapi Indonesia adalah adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan. Salah satunya fintech, termasuk uang elektronik dan layanan pinjaman digital, telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal inflasi keuangan. Namun, teknologi baru ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan regulasi. BI dan OJK juga berperan dalam mengawasi teknologi. Jadi, BI telah mengembangkan sistem untuk mengatur transaksi pembayaran elektronik, sementara OJK berfokus pada pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan fintech dan sektor pasar modal digital. Kedua lembaga bekerja sama untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan teratur. Adanya regulasi yang fleksibel. Jadi, OJK berperan penting dalam memastikan bahwa lembaga fintech yang berkembang tetap mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian. Misalnya, OJK telah mengeluarkan regulasi untuk mengawasi perusahaan peer-to-peer lending dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan prinsip transparansi dan keadilan. Jadi kesimpulannya adalah transformasi peran Bank Indonesia dan OJK menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, stabil, dan transparan. Masing-masing lembaga memiliki peran yang sangat penting, dengan BI menjaga kebijakan moneter dan OJK berfokus pada pengawasan lembaga keuangan. Kolaborasi yang kuat di antara keduanya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ada. I wanna be my